A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehah? Insyaallah hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh-solehah, hari ini alhamdulillah kita masih dipertemukan di pembelajaran tematik, di pembelajaran proses pembelajaran daring kita. Sekarang kita sudah berada di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran 2 dan 3. Baik anak soleh-solehah, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Kita berdoa agar proses belajar mengajar kita diberi kelancaran dan diberi kelapangan dalam mendapatkan ilmu. Oke, baik anak soleh-solehah, Ustazah pimpin dari sini. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah memulai aktivitas kita pada hari ini, proses belajar mengajar kita pada hari ini dengan memulai dengan membaca doa. Baik anak soleh-solehah, kita lanjut di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan sehat menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Dan yang kedua, mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman di tempat bermain sekitar rumah dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan mengamati model bangun ruang, siswa dapat menentukan ruas garis yang membatasi model bangun ruang dengan benar. Nah, ini tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuk di materi. Silakan anak soleh-solehah buka halaman 114 pembelajaran 2. Di situ ada bacaan yaitu tempat yang bersih, aman untuk bermain. Ayo kita sama-sama membaca ya anak soleh ya. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Ya, anak soleh-solehah, sekarang itu sudah musimnya, kita sudah memasuki musim penyakit demam berdarah. Ya, hati-hati ya kalau di rumah, hati-hati bermain dekat genangan air, karena jangan sampai di situ ada terdapat nyamuk demam berdarah. Semoga kita semua terhindar dari penyakit itu. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut ya. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kerikil yang berserakan harus dibuang.
Jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, bersihkan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Nah, siapa yang suka main lari-lari, yang suka main jungkat-jungkit, yang suka main-main di pasir, dipastikan itu tidak ada beling di dalamnya, tidak ada beling di sekitar kita. Karena jangan sampai kita terjatuh atau kita salah injak, bisa cedera kaki kita ya, bisa berdarah dan luka. Oke, kita lanjut ya. Ayo mengamati. Permainan mengoper bola dari depan ke belakang membutuhkan kerjasama yang baik. Sikap kerjasama yang baik pantas untuk ditiru. Kerjasama merupakan perwujudan sikap persatuan. Contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama yaitu sepak bola. Siapa yang suka sepak bola? Untuk Iwannya. Ya, suka semua ya. Karena kalian kalau lihat bola inginnya main terus ya. Jadi Ustazah pastikan kalian semua suka bermain bola. Ya, ayo kita lanjut. Nah, sekarang latihan soal yang pertama. Tuliskan 2 macam olahraga yang membutuhkan kerjasama. Ya, tadi olahraga apa yang membutuhkan kerjasama? Yang pertama kan tadi sudah ada sepak bola ya. Cari satu lagi contohnya apa ya? Oke, kita lanjut. Silakan lihat di halaman 122. Ayo mengamati. Dayu dan teman-teman telah selesai membuat kerajinan dari tanah liat. Coba amati gambar di samping. Kerajinan Dayu berupa vas bunga. Vas bunga Dayu berbentuk prisma. Prisma merupakan contoh bangun ruang. Masih ingatkah kalian dengan ruas-ruas garis pada bangun ruang? Apakah kalian masih ingat ruas-ruas garis? Nah, ini coba lihat. Vas bunganya cantik sekali nih punya Dayu ya. Vas bunga Dayu ini terbuat dari tanah liat. Siapa yang sering bermain tanah liat? Mungkin di antara kalian ada yang sering bermain tanah liat. Kalau Ustazah dulu di rumah Ustazah itu dikelilingi dengan empang. Dan di empang itu banyak tanah liat. Kami juga sering bikin tungku, bikin mainan, bikin vas bunga, bikin kursi, malah kursi bermain ya. Kursi bermain, bikin rumah. Kami buat dari tanah liat. Kalau kalian bisa mendapatkan tanah liat itu di lingkungan rumah kalian atau di mana, itu sangat banyak manfaatnya. Sangat banyak manfaatnya yang bisa dibikin model, dibentuk model sangat banyak. Contohnya yang masih ada sekarang itu tungku. Tungku kalau di rumah kalian ibu bapaknya masih pakai tungku, nah itu adalah tanah liat yang telah dibentuk. Setelah dibentuk, dia dijemur. Setelah dijemur, dibakar biar kuat tungkunya. Setelah dibakar, jadilah tungku yang sangat cantik dan menghasilkan makanan yang sangat enak kalau dipakai masak di tungku itu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ruas-ruas garis pada bangun ruang. Kalian masih ingatkah? Mudah-mudahan kalian masih ingat ruas garis itu yang di samping-sampingnya ya, ruas-ruas garis. Jadi
berapa ruas garisnya bangunan prisma? Coba kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Bangunan prisma memiliki ruas-ruas garis sebanyak 9. Ayo kita lihat ini. Nah, contoh soal yang pertama di halaman 123. Silakan kalian buka di halaman 123 ya. Kalau begitu, mana saja yang merupakan ruas-ruas garis pada prisma? Ya, ini dia. Ada berapa itu? Ada 9. Berarti cocok ya tadi yang Ustazah tulis, yang Ustazah sebutkan. Ruas-ruas garis yang ada di bangun datar prisma yaitu ada 9, yaitu A ke B. Coba perhatikan A ke B, B ke E ke F ke C ke A ke D ke E, D ke F, B ke C. Nah, itu adalah garis-garis ruas-ruas garisnya ya. Mudah-mudahan kalian mengerti ruas-ruas garis itu yang mana. Nah, perhatikan ya ruas-ruas garisnya A ke B, garis warna merah itu, dan seterusnya seperti itu terus ya. Mau digambar apa saja. Kalau dikatakan berapa ruas garisnya, silakan dicari seperti ini ya. Polanya seperti ini. Ayo kita lanjut. Nah, latihan soal yang kedua. Tunjukkan ruas-ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut. Nah, di sini ada gambar yang pertama bangun ruang prisma. Dan yang kedua ada bangun ruang segitiga sama kaki kayaknya ini ya. Segitiga sama kaki. Silakan dihitung berapa ruas-ruas garis pada bangun ruang berikut ini, yang dua gambar ini ya. Silakan kalian hitung. Polanya masih sama dengan yang tadi, yang halaman 123. Silakan dihitung di bangun ruang ini ya. Oke, ini soal latihan kalian yang kedua. Soal latihan pertama kalian tadi, permainan apa saja yang dibutuhkan kekompakan kelompok. Yang pertama itu sudah dicontohkan, yaitu bermain sepak bola. Dan silakan kalian cari satu contoh lagi. Dan soal latihan yang kedua yaitu menghitung ruas garis pada bangun ruang. Ya, silakan kalian kerja. Oke, baik anak soleh-soleha. Berakhir materi kita pada hari ini, di pertemuan kali ini, di pembelajaran tematik. Maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Ustazah ingatkan, sekarang sudah memasuki musim demam berdarah. Silakan jaga diri kita masing-masing dan kita selalu berdoa agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan jangan lupa sholat 5 waktunya, jangan lupa sholat duha, dan jangan lupa tadarus dan murojaah di rumah. Kita akhiri
kegiatan belajar mengajar kita dengan membaca doa. Alhamdulillah. Oke, baik anak soleh-soleha, Ustazah akhiri dengan kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.